Surat Al-Baqarah ayat 4 ini adalah menjadi jawaban, yaitu sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat 2. Lalu di ayat 3 ini juga menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu yang orang yang bertakwa adalah orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta benda yang diberikan oleh Allah. Nah, ditambah di ayat yang keempat ini, yaitu orang yang percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad diturunkan, termasuk percaya terhadap hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 4. Oleh karena itu mohon Mbak Sri untuk membacanya. Ini sebutannya Mbak Sri, padahal sudah punya cucu beberapa. Harusnya panggil Bu Sri gitu ya. Monggo Mbak Sri dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Mbak Sri surat Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya kitab, dengan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka percaya dengan hari akhir. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 4. Ibu-ibu sekalian, ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebelum ini sudah kita pelajari bahwasanya dalam ayat ini ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa diantaranya adalah percaya kepada yang gaib, surga, neraka, malaikat, dan seterusnya. Lalu mendirikan sholat, lalu menginfakkan sebagian harta benda yang diberikan oleh Allah. Nah, ayat ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu lanjutan dari ayat sebelumnya. Siapa orang yang bertakwa itu? Di samping orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta bendanya, juga percaya kepada apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Juga percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat,
ada kitab Injil dan suhuf-suhuf yang diberikan Allah kepada para nabinya. Juga termasuk percaya adanya hari akhir. Ini adalah sifat-sifat orang bertakwa di dalam ayat ini. Kita ketahui bahwasanya kita itu diwajibkan percaya terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran ini juga panutan bagi kita semuanya, karena di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah dan seterusnya. Juga kita juga harus beriman, percaya terhadap kitab-kitab sebelumnya yang tadi sudah saya sebutkan, Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya. Cuma kita hanya beriman begitu saja, tapi tidak boleh mengamalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada cerita orang ahli kitab itu bercerita kepada para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, jangan dipercaya dan jangan didustakan, tapi berimanlah kepada Al-Quran dan berimanlah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi artinya kita tetap percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi kita tidak wajib untuk mengamalkannya. Lalu kita juga harus percaya adanya hari akhirat. Kenapa dikatakan akhirat? Karena datangnya sesudah kehidupan di dunia. Inilah kalau kita ingin mengetahui. Lalu nanti dilanjutkan di ayat berikutnya, siapa saja orang yang beruntung itu. Nah, ini jawaban dari dua ayat sebelumnya. Ibu-ibu sekalian, intinya surat Al-Baqarah ayat 4 ini adalah menjadi jawaban, yaitu sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat 2. Lalu di ayat 3 ini juga menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu yang orang yang bertakwa adalah orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta benda yang diberikan oleh Allah. Nah, ditambah di ayat yang keempat ini, yaitu orang yang percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad diturunkan, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, termasuk di dalam ayat keempat ini adalah percaya terhadap hari akhir. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.